Jangan jadi mekanik sebelum punya 3 jurus ini. Apa aja? Pertama, menaklukkan body, cara bongkar body. Maksudnya itu kalau kalian pengen jadi mekanik, yang pertama kalian harus kuasai itu punya nalar cara bongkar body. Ya, seandainya motor baru. Nah, ini kan gak ada motor baru ya. Jadi ini motor lama, tapi setidaknya kalian punya skill teknik buat buka body. Minimal itu dulu yang pertama. Terus contohnya buka body motor yang samping ini kan motor Beat. Jadi buka bodinya cukup dengan jurus gesek. Sombong amat. Cara buka bodi seperti itu. Jadi kan kadang ada yang buka bodi pasang lagi nih ceritanya. Ada yang ditarik angel, enak sing dibuka joke. Ada yang dicoke dari sini, ada yang joke dari sini. Tapi kalau punya skillnya terlihat lebih cepat, lebih keren. Jadi kalau punya skill, punya nalar, atau punya keterampilan buka body, kalian sudah bisa dibilang, pro iki koyo kok buka bodine koyo ngono. Jadi hanya semacam itu jurus buka body. Udah bukan? Makanya belajar dulu buka body, jangan buka mesin dulu. Yang kedua, menaklukkan baut. Ojo dianggap sepele baut-baut ngene iki. Kadang baut-baut cici ngene ku wangel bukae. Kari sing diamer lah, sing di battle. Contoh, menaklukkan baut. Ya butuh obeng. Makanya iki nek obeng. Contoh bautnya sing rusak, biasanya nang barang-barang bosok. Taruh dulu. Barang bosok iki kok ngene contohnya. Karburator bosok. Biasanya apa kurang bosok? Sik, tak golekno ya. Karburator bosok. Coba kita buka. Nih. Pokok kunci harus bagus. Kalau kunci gak bagus, percuma. Mas ya wis iki api, kunci ini gak bagus, ya gara-gara kunci ini ku sing gak iso buka. Jadi coba dulu. Kalau seandainya pas kunci ini gigit, diputer sulit, mending lakukan cara ini. Pakai apa aja? Bisa pakai ini buat nutuk bautnya. Jadi bautnya tuh dipukul di bagian pinggir. Ojo nang tengah. Nang tengah kok ceper, obengnya bisa masuk. Jadi dipukul. Ya pokoknya agak keras lah, jangan pas mending main gamelan ya. Ojo buka bengkel. Dadok banter titik. Nah kalau sudah gitu, kalau pakai armor yang besar, kalau pakai ini terlalu besar, iso-iso karburatornya ajur. Jadi pakai yang kecil, pakai ini. Kalau sudah selesai, diketuk, coba. Kemarin wis. Nah, kan iso. Apapun bautnya, asalkan diketuk dulu. Itu tujuannya biar bautnya tuh kaget dari tidurnya. Biasanya bautnya tuh tertidur lama, alias teyeng. Nah, kalau diketuk kena getaran, biasanya kerak atau kotoran pada baut itu hancur. Makanya, jadi sebelum Anda buka sesuatu, coba cek dulu baut-bautnya. Kalau seandainya bautnya itu keras atau berkarat, lakukan proses pemukulan. Kalau seandainya jangan dipanasi. Kalau dipanasi biasanya lembek, resiko. Jadi kalau dipukul dulu. Baru kalau udah gak bisa, baru digrenda. Kalau digrenda, lek gak ucul, yang bautnya nemen wis. Ya wis kudu dibuat wis sak karburatore. Nah itu contoh kecil. Kalau untuk baut-baut besar kayak gini itu biasanya dipanasi. Kalau baut kecil jangan dipanasi. Kalau baut besar bisa dipanasi. Atau mentok-mentok ya wis di battle. Contoh battle tuh kayak gini. Jangan pakai obeng yang besar juga. Eman obengnya di battle itu ditutup. Tapi aja ditutup ngene. Iki pedai wong di bahaya. Itu jurus yang kedua. Jurus yang ketiga, kalian harus bisa menghidupkan mesin saat mati. Gimana caranya? Caranya itu mudah sekali. Kalian harus menguasai 4 elemen ini. Ini 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi elemen apa aja? Yang pertama, api. Api itu berasal dari busi. Nah, biasanya sing rodok ruwet situ iki. Soalnya lewis busi iku gak metu. Biasanya masalahnya lek neng injeksi iku error atau ada kabel yang nggak connect. Nah, golek kabel iku sing jelimet. Kadang sampai ndasi mekaniknya ngukus. Terus ini yang rumit. Biasanya yang paling jadi momok mekanik tuh bagian pengapian. Tapi setidaknya kalian paham lah 4 elemen yang harus kalian kuasai. Yang kedua itu udara. Gampang lah udara. Nang sekelilingnya kita ku udara kabeh. Kecuali kalian nyervis nang planet Mars sehingga nek udarae. Tapi sapa bisa yang nyervis merono. Meronone ae ado, intine udara, ada udara. Jadi seandainya contoh motor mogok pas filternya buntu. Nah, buntunya kenapa? Dilihat PN sempak mlebu merono, PN katok wong mlebu merono, akhirnya mesin itu buntu, nggak bisa napas. Wong lek gak iso napas yo mati. Podo mesin lek gak iso napas yo mati bisa. Yang ketiga ini bahan bakar.
biasanya wong iki mogok gak didelok tangkine. Pernah aku wong iku mogok menyang bengkel resmi. Nah, saya kan masih dari bengkel resmi. Mas, ini motornya saya mogok, coba cek. Wis tak servis, tak cek sembarang, wis aku wis gak dong, wis gak ngeh. Soalnya itu kan motor mogok bawa ke bengkel pasti ini ribet, ini rumit. Wis tak servis sembarangan, busi tak cek oke. Bah terakhir wis mari servis kabeh, ternyata bahan bakarin opo gak megeli. Nah, itu kurang teliti. Ya mekaniknya sih kurang teliti ya sini. Ya aku wis kecelik. Jadi bahan bakar tuh harus ada. Takutnya yang kalian cek karena kalian merasa wah aku delok YouTube ini itu dan yang dicek pengapian lah, yang dicek bagian bahan bakar atau bukan bahan bakar, pengapian lah, yang dicek bagian kelistrikan atau yang wis jelimet padahal bensin entek. Nah, iki yang terakhir, kompresi. Kalian harus tahu apa itu kompresi. Kompresi itu adalah tekanan yang ada pada mesin. Contoh, kalau kalian motornya udah dibuka gini, itu busi dilepas. Nah, setelah busi dilepas, gak usah dihidupin mesinnya. Kalau mesinnya dikontak, nanti kalian kesetrum sama bagian busi itu. Lagi kesetrum kejet, kada di kerja, lubang busi dibuntu sama jempol. Setelah itu harus ada yang bantu kickstarter. Nah, kalau dia meledos, berarti kompresinya itu masih oke. Tapi kalau bes, ya intinya wis nggak meledos lah. Kemarinnya tak kayak contoh ya. Contohnya langsung praktek aja nah ini. Butuh kunci busi, dibuka dulu. Businya metiku rodok jelimet. Jadi butuh pengetahuan tempat mencari businya. Kadang bingung loh, nanti busine sepeda iki kok nggak ono. Ternyata ning jero, ya macam jelimet bukain. Metik gitu loh. Nah, busi sudah berhasil dibuka. Nah, untuk ngecek pengapian ada atau enggak, ini cek dulu businya keluar api atau enggak. Ini cek. Nah, kelihatan. Ini berarti businya ada. Nah, kalau ciri-ciri busi mati itu kayak gini. Biasanya fokusnya dia gak ke tengah tapi ke pinggir-pinggir. Tuh. Kelihatan apinya. Itu nggak fokus, jadi ini busi mati. Kalau udah businya mati mending ganti sing urip. Nah, kalau untuk ngecek kompresi itu ngecek kompresi cukup jempolnya masukin ke dalam, atau kalau nggak gitu pakai ini, pakai telunjuk tengah terus dihidupin. Nah, kalau ada tendangan ke tanganmu itu berarti sip, ada kompresinya. Tapi kalau enggak, atau cara ngetesnya itu langsung di kickstarter. Contohnya kayak gini. Kalau seandainya di kickstarter itu ngelos gini, nah itu berarti kompresi hilang. Nah, kalau kompresi hilang, caranya itu harus dikasih oli. Dikasih oli, caranya itu nyedot di bagian tutup oli ini, tempat penampungan oli motor kalian. Kalian harus punya tang untuk membukanya. Kalian harus punya tang untuk membukanya. Jadi gak usah bingung-bingung cari oli, soalnya motornya kalian tuh ada olinya. Jadi tinggal masukin selang. Kalau nggak ada selang, cari selang, beli di mana. Pokok di toko bangunan mungkin ada. Nah, ini cara ngambilnya, dimasukin, terus ini dipegang ujung selangnya. Nanti pas narik, insya Allah dapat sebagian oli itu. Nah, ini olinya dapat kan? Kelihatan? Nah, itu langsung dimasukkan ke lubang busi. Nah, dimasukkan ke lubang busi. Nah, cara masuknya ini diraba, dimasukkan, terus tangan kalian yang di sini nih dilepas. Nah, kalau udah dilepas pasti itu masuk ke dalam udah. Nah, setelah itu disingkirkan, dimasukkan lagi tangan kalian ke dalam sini. Terus minta bantuan temen untuk nyetater kickstarternya. Jadi biar olinya itu nyampur ke bagian dalam. Jadi yang bocor tuh bisa ditutupi sama oli tadi. Nah, setelah itu baru kalian pasang busi yang tadi sudah kalian lepas. Nah, mungkin caranya kayak gitu. Oke, mantap. Mungkin dari materi yang tadi saya sudah jelaskan, dari situ kalian harus bisa berimajinasi. Kalau motor mogok ini dari apanya? Kalau seandainya dari busi, mudah, tinggal lihat businya mati atau enggak. Kalau businya mati, harus ganti baru. Atau, ini punya solusi, busi mati tanpa harus beli, tapi di next video. Jadi kalau di jalan, kalian busi mati tanpa harus beli. Pabrik busi nangis. Tapi
nanti. Yang penting kalian punya konsep dasar, gak perlu jadi mekanik, jadi orang yang punya motor setidaknya punya konsep dasar, atau nanti di joknya disediakan alat-alat khusus untuk minimal punya kunci busi sama obeng. Jadi buat buka bodi sama busi. Dan kalau bisa bawa busi cadangan. Jadi kalau seandainya masih belum tahu cara ngidupin busi mati, ya bawa busi cadangan. Setidaknya kalian tahu treatment untuk menghidupkan motor sementara. Nah, lagi tak kasih tahu cara menghidupkan motor. Karena yang keempat itu kompresi, itu butuh perlakuan khusus. Tak lagi saya jelaskan ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Untuk kalian bepergian nggak takut mogok karena kalian sudah menguasai teknik untuk menghidupkan mesin tanpa harus jadi mekanik. Karena ini emang teknik dasar untuk menjadi mekanik. Jadi meskipun orang awam insya Allah bisa kalau kalian ada kemauan. Soalnya kalau motor mogok itu gak milih tempat. Bisa di tempat sepi, bisa di kuburan, bisa di sawah. Kan gak mesti harus di depan bengkel. Iya kalau ada bengkel. Kalau nggak ada, berarti ilmu itu sangat penting. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan tentang 3 jurus untuk menjadi mekanik atau teknik dasar menghidupkan mesin. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika video ini bermanfaat. Jangan lupa bersyukur hari ini. See you next video.